Hai, jadi tentang buku ini ya, Minasang, apa namanya, Somatome Bumpo ya. Jadi berbeda dengan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kita belajar GUI, kalau yang sekarang kita belajar Bumpo ya. Jadi kalau Bumpo itu tentang grammar ya, tata bahasa ya. Jadi di sini untuk kelihatan ya, Minasang ya, ini Deska, kelihatan nggak? Kelihatan, Sensei. Yang lain gimana nih, suaranya nggak ada? Kelihatan Sensei. Oke, kelihatan ya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi ada 8 minggu sebenarnya ya, Daihachi Shu sebenarnya. Cuma karena ini terlalu banyak, jadi kita nggak bisa mengcover semuanya ya. Jadi paling kira-kira dalam satu bab atau Daishu paling kira-kira 4 hari gitu ya. Kira-kira 4 hari, dan ini mungkin sampai UAS selesai, sampai UTS itu sampai kira-kira Dai Yongshu atau Dai Goshu desu ne. Ya. Hai. Kemudian di penggunaan dari buku ini itu ada, yang penting adalah ada ininya ya, ada mark-nya di sini ya. Ada kono hongde shio shiteiru mark, tanda yang digunakan di dalam buku ini ya. Contohnya ada tanda-tanda seperti ini ya. Misalnya tanda seru di situ maksudnya gimana, Minasang? Artinya apa tuh? Yang harus mari perhatikan. Ya, mari diperhatikan. Cui shimasho, berarti ada sesuatu yang harus diperhatikan di situ ya. Kemudian ada misalnya ada dame, oke, re misalnya ya. Contoh re itu contohnya rebung igai no yoku tsukawareru phrase ya. Jadi frase-frase yang digunakan di luar rebung, di luar contoh kalimat ya. Seperti itu. Misalnya ada tanda misalnya seperti ini, kayak tanda ini nih. Tanda ada orang bicara, ini maksudnya apa nih? Tanda yang ada orang ngomong nih, apa nih maksudnya? Kore wa doyu imi desu ka? Ungkapan yang biasa dipakai untuk ngobrol, kaiwa. Ya, betul. Yang di atasnya love ini ya. Kaiwa de yoku tsukawareru hyogen desu ne. Ini adalah hyogen yang sering digunakan saat kaiwa gitu ya. Jadi nanti kan kita muncul tuh beberapa bumpo gitu ya. Nah, ini maksudnya artinya apa gitu ya. Oh, ini tuh ada tanda yang orang bicara ini nih, tanda yang call outs ini ya. Oh, itu artinya sering dipakai dalam kaiwa. Misalnya ada lagi tanda love nih, kira-kira hyogen itu gimana tuh? Tandanya love nih di sini misalnya. Hyogen itu apa? Dipakai sama perempuan. Ya, dipakai sama perempuan. Misalnya Jose ga yoku tsukau hyogen. Hyogen yang sering digunakan oleh wanita. Ya. Terus ada tanda katai di sini ya, tanda huruf kanji katai itu artinya katai hyogen ya. Hyogen atau ungkapan yang katai itu formal, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada juga tanda minus misalnya, warui imide yoku tsukawareru hyogen. Hyogen yang sering digunakan dalam arti yang kurang baik gitu ya. Jadi bukunya seperti ini ya, Minasang, tolong di download dulu, kalau enggak nanti enggak nyambung ya jadinya ya. Seperti ini, jadi kita kira-kira sampai bab 4 atau bab 5 ya, karena itu banyak sekali, nggak bisa kita semuanya dibahas ya. Hai, jadi kira-kira bukunya seperti ini ya, Minasang. Nah, jadi dalam satu hari ada 4 hyogen. Nih misalnya hyogennya ada 4 hyogen nih di sini ya. Kemudian di sini contohnya apa ya misalnya. Nah, ini nih yang tadi ini ya, ada di sini ada hyogen. Nah, kemudian di sini ada tanda seperti ini ya, tanda love. Kemudian tanda ini nih. Kira-kira ini berarti hyogen nani nani mono itu artinya apa? Apa Minasang yang tadi kita pelajari? Hyogen yang biasa digunakan dalam percakapan. Percakapan, kemudian satu lagi? Yang biasa dipakai sama perempuan. Ya, kira-kira seperti itu ya artinya ya. Jadi hyogen yang digunakan dalam percakapan, kaiwa de yoku tsukawareru hyogen, dan yang sering jose de tsukawareru hyogen, seperti itu ya. Nah, ini buat apa harus perhatikan ini? Untuk membedakan dengan hyogen yang lain ya. Jadi tidak semua hyogen itu kadang ada apa namanya artinya beda, tetapi artinya sama, hanya variasi saja, artinya sama, nggak ada yang berubah. Cuma bedanya ini bentuk formal atau ini adalah bentuk hyogen kaiwa gitu ya. Jadi ini harus
perhatikan sama minasang, tanda-tanda kayak gini nih harus dilihat ya. Kemudian ini juga tadi ada re di sini. Tadi kan ada re ya. Contohnya seperti apa nih? Seperti itu ya. Itu harus minasang harus diperhatikan ya. Jadi selain dipahami dan juga dikerjakan latihannya ya. Kalau enggak nanti enggak ngerti maksudnya gimana ya. Hai, oke, yang pertama langsung saja ya minasang, kira-kira di bab 1 ini ya, bab 1 dari isu desu ne. Kira-kira ada apa saja minasang? Ada 4 hyogen yang diberikan di sini, apa saja hyogennya? Apa minasang yang lain mana nih suaranya? Apa saja hyogennya yang ada di situ, yang di bumpo itu? Ada? Hyogen G. Bentuk G, kemudian Gara. gachi. Gachi desu ne. G, gachi. Oh ya, gachi. Kemudian Terus poi. bentuk Ada poi. poi. Kemudian satu lagi. Poi. Poi. Ini. Satunya lah. Satu lagi. Gimi. Desu ne. Gimi. Hai. G, gachi, poi, dan gimi. Jadi mirip-mirip ya, kira-kira ya. Nanti saya kasih PPT-nya dalam bahasa Indonesia juga ya. Hai, contohnya di sini G yang pertama. Coba minasang baca bareng-bareng apa saja nih. Ano hito wa? Ano hito wa sabishige na meo shiteiru. Minasang tolong perhatikan ya di sini. Hai, ano hito wa samishige na meo shiteiru. Kemudian bawahnya lagi apa nih artinya? Kemudian bawahnya ada apa lagi nih? Karewa? Karewa nanika itage data. Karewa nanika itage data ya. Nah, minasang jangan dibikin bingung dulu ya, karena di sini ada sama dengan ya. Di sini ada tanda sama dengan. Sama dengan di sini artinya adalah kantana kotoba de iuto ya. Kalau kita bicara dengan bahasa yang lebih mudah adalah sabishige sama dengan sabisi apa nih? Sabisisona. Jadi sini misalnya, ano wa sabishige na meo shiteiru ya, orang itu terlihat wajahnya itu sangat terlihat sedih ya, sabisisona meo shiteiru. Tetapi satu lagi misalnya, kare wa nanika iitage datta. G di sini maksudnya sama seperti Itaso. itaso desu ne, itaso. Kayaknya ada yang pengen disampaikan, diucapkan desu ne ya. He look like he wanted to say something. Nanika iitage datta. Kayaknya dia mau ngomong sesuatu nih gitu ya. Jadi G di sini artinya seperti so. Jadi ini adalah arti gampangnya dari yang ada di dalam arti yang dalam kurung sama seperti yang di garis bawah ya. Nah, ini di sini ada juga ini rumus-rumusnya ya misalnya. Kemudian ini ada tanda seru tadi artinya cui desu ne. Yoi bukan yoisage tapi yosage, dengan baik ya, kelihatan yosaso desu ne. Nasaso jadi nasage contohnya ya. Kemudian re-nya contohnya apa saja minasang yang lain? Contohnya yang lain adalah sebutkan Suzushige. Suzushige, kemudian Jimange. Jimange, kemudian apa lagi nih? Jishinarige. Jishinarige dan Jishinasage. Jishinasage. Berarti gampangnya G itu artinya sama dengan apa tadi? Sama dengan nani-nani? So desu ne. Hai, suzushi so, suzushige ni jimang so gitu ya. Jimang nasaso, jimang jising ariso, jising nasaso. Seperti kelihatan gitu ya, G gitu ya. Kemudian ada lagi nih, gachi. Nah, gachi kira-kira kalau minasang nerjemahinnya apa ya? Gachi. Doyu imi desu ka? Gachi. Gachi? Sering bukan sensei? Sering bisa. Oke, benar, sering. Atau apa lagi ya? Cenderung desu ne. Sering, cenderung ya. Nanti saya tuliskan di yang PPT-nya ada ya. Watashi wa kodomo no koro byoki gachi datta. Di situ sama dengannya apa minasang? Sama dengan byoki gachi sama dengan Yoki Ni naru koto ga okatta. Yoki ni naru koto ga okatta gitu ya. Jadi dia sering sakit ya waktu kecil, dia itu sering sakit-sakitan maksudnya gitu. Saya cenderung sering sakit waktu kecil. Yoki ni naru koto ga okatta ya. Kemudian yang kalau sering itu kan cenderung, sering itu kan artinya banyak gitu ya, banyak sakitnya gitu ya.
Kemudian yang kedua, saikin kare wa shigoto o yasumi gachi da. Yasumi gachi sama dengan apa di sini? Sumu Yasumu koto ga oi. Yasumu koto ga oi desu ne. Ya, jadi dia sering libur. Saiking akhir-akhir ini dia kerjanya ini sering buat libur nih ya, cenderung sering libur ya. Ini adalah artinya, arti mudahnya dari yang ada di yang di garis bawah ya. Berarti gachi, nani gachi sama dengan nani koto ga oi. Nani koto ga oi artinya sering gitu ya. Ari gachi, okure gachi, sering telat ya. Ari gachi ada kecenderungan ada atau gitu ya, sering ada ari gachi. Nani shi gachi, ni nari gachi desu ne. Rusu gachi. Rusu artinya apa rusu? Rusu apa? Rusu bang dingwa. Contohnya apa rusu itu? Hubungannya sama apa nih rusu? Rusu adalah tidak ada di apa rusu? Tidak ada di tidak ada tempat. Tidak ada di rumah desne. Contohnya rumahnya rusu bang desne, nggak ada orang di rumah. Kemudian ada juga engryo gachi ya. Engryo itu kan sungkan gitu ya, segan gitu ya. Apa namanya sungkan gitu ya, engryo gachi ya. Apa namanya banyak sungkannya, sering cenderung dia itu segan gitu ya. Hai, itu gachi desne. Ada lagi bentuk poi. Pernah dengar bentuk poi? Contohnya apa minasang bentuk poi itu? Poi. Do desu ka? Yang lainnya mana nih suaranya nih? Nggak kedengeran. Apa poi itu? Contohnya yang minasang tahu poi itu contohnya apa? Lihat di situ nggak apa-apa sih. Apa nih? Contohnya poi. Nggak ada yang bisa jawab? Contohnya poi. Otopopoi. Ya, otopopoi. Kemudian apa lagi yang lain coba? Yang lainnya yang nggak ada suaranya apa nih? Selain otopopoi, Sagipoi. apa? Gimana? Enggak sih. Usagipoi. Usagipoi. Seperti kelinci gitu, usagi. Benar? Benar maksudnya? Betul. Betul Sensei. Usagi poi coba kita lihat ya. Hai, poi desu ne. Poi itu artinya kira-kira seperti apa ya? Poi. Misalnya dia itu kelihatan seperti gitu ya. Misalnya tadi kodomo poi kekanak-kanakan misalnya ya. Misalnya otoko poi kalau cewek berarti ke laki-lakian. Kalau cowok berarti misalnya onna poi kayak cewek gitu ya. Nah, contohnya di sini toshi wo toru to wasureppoku naru. Nah, wasureru ini kata kerja atau kata sifat wasureru ini? Kata apa? Kerja. Kata kerja desu ne. Terus aja. Nah, iya wasureru desu ne. Wasureru kan kata kerja ya. Toshi wo toru to wasureppoku naru. Nah, di sini maksudnya apa? Poku yang ada di sini artinya apa? Apakah seperti lupa maksudnya itu? Artinya apa? Sama dengannya sama dengan Menjadi yoku wasureru yoninaru. yoninaru desu ne. Yoku wasureru yoninaru berarti artinya adalah sering kan sering kan gitu ya, sering lupa. Jadi kalau untuk kata kerja itu artinya sering lupa atau jadi gampang lupa. Ya, jadi gampang lupa atau jadi gampang marah misalnya. Okori poi desu ne. Kemudian aki poi jadi gampang bosan. Toshi wo toru to wasureppoku naru. Maksudnya seiring bertambahnya usia jadi sering apa? Sering lupa. Jadi pikun desu ne. Nani berarti artinya yoku nani wasureru yo ni naru ya. Jadi pelupa ya. Tapi ada juga yang artinya arti lain, misalnya kono koto desain wa ii keredo kiji ga yasuppoi ne. Nah, kalau yasuppoi ini berarti sama dengan apa? Bentuk yang lainnya sama dengan Yasuku mieru. yasuku mieru desu ne. Hai. Yasuku miemasu ya. Berarti maksudnya apa kalau yasuku miemasu? Terlihat murah. Terlihat murah desu ne. Ya, di sini maksudnya apa? Coat ini, jaket ini desainnya bagus, tetapi kiji itu apa kiji? Bahan. Soalnya desu ne bahan ya, kiji itu bahan. Kalau misalnya buat makanan artinya adonan ya. Adonannya kenapa? Kalau ini maksudnya bahan. Bahannya ya suppoi ne. Nah, maksudnya apa berarti? Bahannya kenapa?
Kelihatannya murah. Iya, kelihatannya murah, Desne. Bahannya kelihatan murah. Kiji bisa dipakai buat makanan juga, Sensei. Kiji bisa buat makanan ya. Jadi kiji itu adonan maksudnya ya. Jadi misalnya bikin kue. Kiji misalnya adonannya kiji itu maksudnya adonan ya. Apa namanya bahan dasarnya. Tetapi kalau misalnya apa namanya untuk kain gitu berarti baju berarti bahannya kainnya kayaknya kok murahan gitu ya. The material looks cheap ya seperti itu. Itu untuk poi. Jadi kalau poi itu lebih ke seperti apa ya? Bahannya gitu ya, apa namanya? Ke zatnya, apa sih namanya? Lebih ke materialnya ya. Misalnya tadi, contoh-contohnya yang lain seperti ini ya, kodomo poi, otoko poi, ona poi, abura poi, mizu poi. Maksudnya apa abura poi di situ? Maksudnya apa? Terlihat berminyak sih. Ya, berminyak ya, maksudnya kebanyakan minyak, berminyak. Kalau misalnya mizu poi berarti apa? Kebanyakan air. Berair ya. Nah, betul ya, berair seperti berair bisa Berair. ya. Berair, aburapoi itu berminyak, desne. Kemudian ada juga itu tadi kuropoi, siropoi, otokopoi itu kan kelihatan seperti gitu ya. Jadi ada yang kelihatan seperti, terus ada yang zatnya sifatnya seperti air berminyak. Tapi satu lagi adalah bentuk kata kerja ya, seperti okore, okoru, akiru, kemudian wasureru. Kalau tadi artinya apa? Kalau kata kerja ditambah poi artinya adalah jadi sering lupa. Jadi sering atau gampang. jadi gampang bisa juga. Jadi gampang lupa, jadi gampang marah, jadi gampang bosan ya akipoi. Nah, satu lagi adalah gimi. Mungkin minasang pernah dengar ya, kaze gimi desne. Oh, saya lagi agak nggak enak badan nih, kaze gimi dah ya, misalnya. Contohnya di sini adalah zangyo tsuzuki de tsukare gimi da. Ya, tsukare gimi sama dengan chotto tsukareteru desu ne. Chotto tsukareteru. Kemudian ada juga yang bawah adalah shinyu shain wa kincho gimi no kao wo shiteita. Nah, di situ kincho giminya sama dengan apa tuh? Kincho gimi? Chotto kincho shita desu ne. Chotto kincho shita ya, sedikit apa namanya? Grogi, deg-degan ya. Shinyu shain itu siapa sih shinyu shain? Kerja baru, karyawan baru. Ya, pekerja baru atau karyawan baru ya, kelihatannya mukanya agak grogi gitu ya. Nah, di sini minasang bisa lihat contoh-contohnya selain gimi itu selain tadi kincho, sukareru, contoh lainnya apa minasang? Torigimi, okuregimi. Ya, apa namanya? Hai, story gimi, okure gimi. Satu lagi apa nih? Busoku gimi. So, desu ne, busoku gimi ya. Kelihatan nggak minasang di depan? Sorry. Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan ya, saya yang gelap. Bentar, layarnya agak mati. Wah, oh, di saya layarnya gelap gitu ya. Bentar. Dengeran nggak suara saya minasang? Kedengaran Sensei. Dengeran ya, tapi kok layarnya di depan kenapa nih ya, kok di saya malah gelap ya? Nggak bisa dimatiin lagi. Aduh.
mau mati. Apa ya? Hai, oke, kedengeran ya suara saya ya? Koimasu? Saya terdengar. Lanjut lagi ya, jadi tadi ada futori gimi, okure gimi, dan nebusoku gimi. Jadi gimi itu lebih ke perasaan gitu ya. Sedikit saya kok ada rasa kayak capek gitu ya, tsukare gimi desne. Kincho gimi ada rasa grogi ya. Nah, di sini kalau futori gimi, contohnya apa futori gimi? Maksudnya apa futori gimi? Futori gimi maksudnya apa? Agak apa? Agak gemuk. Ya gemukan gitu ya, berasa gemukan di sini. Misalnya habis lebaran jadi lebaran gitu ya. Futori gimi itu contohnya ya, futori gimi saya berasa agak gemukan nih habis lebaran ya, jadi lebaran ya. Ada juga okure gimi, berasa kayak kok berasa ada yang telat gitu ya. Okure gimi ya, ada sesuatu yang telat. Nah, nebusoku maksudnya apa nih nebusoku? Nebusoku gimi wa doyuimi desu ka? Nebusoku? Agak kurang tidur. Kurang tidur, so desu ne. Jadi nebusoku itu kurang tidur ya. Hai. Nah, di sini minasang ya. Jadi tadi ada 4 contoh ya di antara ge, gachi, gimi dan poi ya. Di sini ada mahasiswa ya, bukan unsada tapi ya ini mencari, menganalisa ya, menganalisis apa sih bedanya ge, gachi, gimi dan poi ya. Jadi dia menganalisis persamaan dan perbedaannya. Jadi bagaimana makna kecenderungannya, terus makna feelingnya seperti apa ya. Kemudian ada juga misalnya apa namanya tingkat kecenderungan atau misalnya makna tersirat atau tersurat ini sampai ada yang menganalisa ya di sini. Nah, minasang bisa baca ini lebih lanjut ya. Barangkali ada yang misalnya minasang pengen apa namanya skripsi tentang linguistik nih mungkin ya, skripsi tentang linguistik minasang bisa cari nih apa bedanya beberapa hal yang mungkin bikin bingung dalam pembelajaran bahasa Jepang. Nih itu bisa dibikin penelitian ya di situ. Di sini minasang bisa lihat ya. Jadi nggak apa-apa ini penelitian yang lebih apa namanya namanya penelitian kan berarti lebih fokus gitu ya. Dia lebih mendalam, menganalisis secara dalam gitu ya. Nah di sini minasang bisa lihat nih hasilnya seperti apa ya. Nah, saya sih insya Allah kalau bikin soal nggak akan bikin cari soal yang bikin bingung ya. Tapi di sini mungkin nggak akan analisisnya nggak akan semendalam ini ya. Tapi dari situ minasang bisa yang tadi itu materi yang tadi minasang bisa pelajari gitu ya. Cari apa ya? Cari perbedaan atau rasanya itu dari mengerjakan soal ya. Seperti itu ya. Jadi ini bisa buat sanko dekiru shiryou desu ne ya. Bahan yang bisa dipakai untuk referensi pembelajaran ya seperti itu. Oke, lanjut saja ya di soal saja ya langsung ke soalnya. Jadi di sini PPT-nya ya. Hai. Kelihatan ya PPT-nya ya. Do desu ka minasan? Bisa saya kelihatan. Ya, Oh, oke. kelihatan sih. Ini ya PPT-nya seperti ini ya. Contohnya bahasa Jepangnya, bahasa Indonesianya sudah saya sertakan di sini ya. Oke, lanjut saja langsung ke soalnya. Soalnya do desu ka soalnya. Ichibang bersama-sama gimana dibaca? Kono? Coba yang lain baca juga. Yang lain. Kono gyunyu wa mizu pokute oishiku nai. Kono gyunyu wa mizu pokute mizu gimi de oishiku nai. Yang mana? Pokute atau gimi de? Mizu? Tadi sudah ya? Pokute. Ya, betul. Mizu Pokute. pokute. Di sini maksudnya apa kalau mizu pokute? Gyunyu wa mizu pokute artinya adalah Cenderung Berair. ini apa? Berair. so, desnya berair ya. Maksudnya berair apa sih bahasa Indonesianya berair itu? Untuk encer. 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 Susunya terlalu encer gitu ya. Kono gyunyu wa mizu pokute, susunya terlalu encer.
dan oishikunai ya. Di sini kita bisa lihat ya bahwa kalau material misalnya seperti air, minyak gitu ya, bahan itu lebih ke poi desu ne. Jadi berair, berminyak itu pakai poi. Sementara kalau gimi itu perasaan yang dirasakan oleh manusia. Misalnya tadi tsukare gimi, kaze gimi, futori gimi desu ne ya. Kalau ini kelihatan lah ya bedanya di sini ya. Jadi susunya encer jadi nggak enak ya, oishikunai. Oke, nomor 2-nya gimana nih? Kono toke wa bersama-sama. Kono toke wa niju. Niju nen. Seperti juga. Kono goro. Konogoro okure Gachida. chida. Okure lebih cocok okure poi atau okure gachida tadi? Okure. Kuregachi. Okure gachida ya, maksudnya jam tangan ini sudah 20 tahun dipakai nih ya. Konogoro okure gachida. Jadi akhir-akhir ini sering telat ya. Jadi sering telat. Okure gachi desu ne. Okure gachida ya. Jadi apa namanya? Okure itu kan apa namanya? Cenderung lebih jadi sering telat gitu ya. Sementara tadi poi itu kan lebih ke kayak materialnya gitu ya. Seperti apa dan tapi kalau okure poi itu nggak ada ya, tapi okure poi adanya okure gachi. Jadi makanya tadi minasang bisa lihat di analisisnya gimana sih bedanya gachi poi gitu ya, G dan gimi. Kemudian nomor 3, futari wa nan desu ka? Futari wa Futari wa shidashi. Uge. Shitashi. Ini hanasteru. Shitashi apa tadi minasang? Shitashi G atau shitashi gachi? Shitashi? Stasi G. Ge. G. Hai, shitashi G desu ne. Hai, shitashi G ni hanasteru maksudnya apa shitashi G ni? Shitashi apa tadi? Sama dengan shitashi? Shitashi so desu ne. So. Kelihatan apa berarti? Kelihatan Iya, kelihatan akrab desu ne, shitashi so desu ne. akrab. Kelihatan akrab. Mereka berdua berbicara dengan kelihatan akrab ya. Baik. Kemudian yang keempat, kaze apa nih tadi barusan? Kaze, gimi atau kaze gachi? Kemudian netsu. Lebih cocoknya kaze gimi. Agak beruji. Saya agak flu ya, nggak enak nih rasanya agak flu, tapi netsunya lebih ke netsu poi, netsu poi. Karena kalau gimi itu hanya perasaan di depan saja. Jadi kalau kaze gimi, kaze ditambah netsu, kaze-nya gimi ya, karena perasaan di awalnya rasanya kaze gimi. Jadi jangan netsu gimi lagi, tapi netsu poi. Kelihatannya kayak panas gitu ya. Saya merasa flu dan kelihatannya saya keluar panas seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Nomor 5-nya, hahawa nandesu ka? Tadi sudah pokunata. Hai, apa tadi? Wasureru atau wasurepoi? Wasure pokunata. Wasure pokunata. Jadi maksudnya apa? Ibu jadi Agak lupa. Gampang lupa. Gampang lupa. So desne, ibu jadi sering lupa desne. Hahawa wasure pokunata ya, ibu jadi sering lupa ya. Hahawa wasure pokunata ya. Sering lupa okoripoi, jadi sering marah. Kemudian apa lagi ya tadi? Gampang marah, sering marah. Akipoi, gampang bosan ya. Hai. Kemudian nomor 6-nya gimana nih? Diurutkan coba minasang. Kare wa ryoshin wo nani 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 da. Kare wa ryoshin wo apa? Di sini kita bisa digabung-gabungin. Nah, dipisah-pisah dulu. Kare wa ryoshin wo. Nah, yang bisa disatukan dengan ryoshin wo harusnya apa nih? Kanashigede. Kanashigede atau ada yang lain? Kare wa ryoshin wo apa nih? Nakustekara. Betul, nakustekara dulu. Ryoshin wo nakustekara desu ne, setelah orang tuanya meninggal. Nah, sudah ya selesai nakustekara sudah. Tinggal yasumi gachi shigoto mo kanashigede. Apa nih? Kanashigede. Kanashigede, betul. Terus?
Shigotomo. Shigotomo. Gatsumi gachida. Yasumi Yasumi gachida. gachida. ですね。はい。Shigoto yasumi gachida. Ya. Hai, jadi maksudnya ryoshin wo nakushite kara itu maksudnya apa? Tekara itu artinya apa? Meninggal. Meninggal. Setelah orang Orang tuanya meninggal. setelah meninggal. Ya, setelah ortunya meninggal, gitu ya. Terus setelah ortunya meninggal, kemudian dia kelihatan sedih, gitu ya. Sedih. Dia jadi sering bolos. Shigoto mo Bolos. ya. Dia jadi Bolos kerja. kelihatan sedih. Habis itu kanashi gede, gitu ya, kelihatan sedih dan sering bolos ya, dan cenderung sering dan banyak bolos gitu ya, sering bolos kerja. Jadi nggak masuk ya, seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Ryoshin wo nakushite kara desu ne. Ryoshin wo nakushita ya, meninggal apa? Orang tuanya meninggal ya. Seperti itu ya. Jadi ryoshin wo nakushite kara kanashi gede shigoto mo yasumi gachida. Ya, benar nggak itu? Benar kan ya? Ya, jadi kayak gitu kira-kira ya, Pak. Ya. Kemudian nomor 7, do desu ka? Otoko wa, nah ini bahasanya kayak sastra ya. Otoko wa nan desu ka? Ada yang bisa urutin nih apa? Otoko wa? Imi arigena warai o Ya, betul. ukabeta. Warai wo, ya betul sekali Rosang ya. Otoko wa imi arigena warai wo ukabeta. Ini kan bahasanya sangat sastra ya. Otoko wa maksudnya adalah misalnya pria itu gitu ya. Pria itu kenapa tuh? Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Warai wo ukabeta. Imi arigena warai wo ukabeta. Mungkin kalau kita bukan orang sastra ngomongnya warai masta saja ya. Tetapi di sini warai wo ukabeta ya, seakan-akan bahasa novel ya gitu ya. Pria itu apa nih kira-kira? Warai wo ukabeta ya. Ukaberu itu maksudnya apa sih? Ukaberu? Ukaberu seperti muncul gitu ya, muncul senyuman gitu ya. Pria itu tersenyum dengan apa nih kira-kira ya, gampangnya bahasanya seperti inilah. Atau lelaki itu apa sih bahasa sastranya, meinikan senyum dengan apa? Imi arige maksudnya apa? Arti. Dengan ya arti atau makna gitu ya. Makna. Ya bisa kira-kira artinya dengan penuh makna gitu ya. Pria itu tersenyum dengan penuh makna ya. Ya entah ada makna tersembunyi yang tersirat dari senyumnya gitu ya misalnya. Imi arigena warai wo ukabita ya, bahasanya memang bukan bahasa nichijo tekina gengo jana itu omoimasu ne. Ya, jadi agak beda dengan bahasanya kita ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ge, gachi, poi dan gimi ya minasang, tolong dicek lagi ya. Jadi di ininya tuh harus dibaca ya, iminya dibaca dan itu ada yang di sebelah sama dengan kurung, tanda kurung sama dengan itu adalah arti gampangnya ya, kantan nakotoba de yuto ya misalnya. Jadi saya hanya membantu bahasa Indonesia kan yang ada di situ supaya minasang jangan sampai kelewat di situ ya. Iminya apa? Misalnya tadi epoi artinya bisa yoku yoni naru wasure poi. Tapi bisa juga kelihatan artinya nani naniku miemas gitu ya. Ini pakai bahasa Jepang yang mudah. Nah, bahasa Jepang yang mudahnya kira-kira seperti itu. Saya gimi tadi gitu ya. Hai. Hai, oke minasang ini ya. Kemudian coba kita mungkin kalau waktunya juga agak di bagian kedua ya, dai issue futsuka me desu ne. Ada 4 nih, kira-kira apa saja minasang? Nan desu ka? Apa saja yang di bagian kedua ini? Mononara, kemudian monodakara, mono dan monono desu ne. Mungkin saya nggak, aduh mana ya tadi bukunya ya. Mungkin saya PPT-nya saja ya. Hai, ini saya bikin PPT-nya sama dalam bahasa Indonesia ya untuk iminya ya. Minasang perhatikan ya, jadi jangan sampai
aduh bingung nih, nggak tahu bedanya apa, kayaknya sama semua. Padahal ada bedanya ya. Meskipun artinya sama pun dia punya perbedaan. Misalnya yang satu bentuk formal, yang satunya informal. Cuma seperti itu saja ya. Tetapi makanya harus diperhatikan dengan cermat di sini ya. Yang pertama adalah mononara. Mononara contohnya ya. Mononara. Mononara itu kira-kira kalau saya sih nerjemahinnya seperti kalau bisa sih gitu ya. Moshi nani nani nara. Biasanya diikuti bentuk apa nih? Bentuk apa minasang? Diikuti bentuk? Ini bacanya apa ya? Kanoke. Kanoke, betul. Kanoke ya. Misalnya apa sih kalau kanoke itu bentuk bisa kan gitu ya, posibilitas. Saya bisa. Gampangnya gimana sih? Misalnya saya bisa pergi jadinya apa? Ikut jadi Keru. ikeru kan gitu ya. Ikut jadi ikeru. Kalau misalnya apa nih bacanya nih? Yumu jadinya apa nih? Apa minasang? Coba yang lain gimana nih? Dan sampai lupa. Yomeru. Iya kan Yomeru. gitu kan? Yomeru. Meru. Tahu ya? Bedanya kan bentuknya jadi e kan misalnya. Tapi harus ingat golongan 1, golongan 2 pembagiannya jangan sampai lupa. Kaeru jadinya apa tuh? Di situ ada tuh. Kaeru jadinya Kairareru. Kairareru apa kaireru? Kaireru. Kaire. Ya ini jangan sampai lupa. Kaireru. Kan artinya bisa kan? Di sini kan bentuknya nih kemeru. Kemudian satu lagi misalnya yaru jadinya apa yaru? Ya. Yaru jadi yareru. Kan Yareru. gitu ya. Kita lihat di sini contohnya ya. Kaereru mono nara imasugu kunie kaeritai. Mono nara desu ne. Kaereru mono nara imasugu kunie kaeritai. Ya, kalau bisa pulang sih sekarang ini saya juga pengen pulang gitu ya. Kaereru mono nara imasugu kaeritai. Ada lagi yareru mong nara. Ini kan bentuk kanoke-nya di sini kan. Yareru mong nara yatte miro. Maksudnya gimana? Yareru mong nara yatte miro. Artinya adalah Kalau bisa ya silakan. iya, kalau bisa ya silakan gitu ya. Yareru mong nara ya kalau bisa silakan sih dicoba gitu ya. Kalau bisa gitu. Jadi ini adalah mengandaikan ya, moshi nani nani nara gitu ya, diikuti bentuk kanoke. Jangan lupa ya bentuknya dirubah jadi kairu kaireru, iku ikeru, yomu yomeru, itu jangan sampai lupa ya perubahan itu. Ya. Kemudian satunya ada lagi monodakara. Ternyata monodakara adalah, sudah saya terjemahkan nih, monodakara adalah hanya penekanan dari apa? Node. Penekanan dari node. Node itu artinya apa sih? Node gampangnya? Node sama dengan? Node tahu semua kan ya minasang? Node skala. Karena. Ya, karena kan gitu ya. Makanya saya cuma bilang dia hanya penekanan dari node. Apa yang ada di buku itu yang saya tulis ya. Karena desu ne. Contohnya, kore wa nan to yomimasu ka? Ini artinya apa nih? Uwagi desu ne. Uwagi. Di situ ada ya di buku ya. Uwagi desu ne. Uwagi wo nui demo ii desu ka? Atsui mong desu kara. Atsui mong dakara. Jadi mong ini sama seperti mono, tetapi dia bahasa yang bahasa percakapan. Jadi mononya jadi mong. Uwagi wo nui demo ii desu ka? Boleh saya lepas atasannya, misalnya saya pakai jaket gitu ya. Soalnya panas gitu ya. Atsui mong desu kara. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 2-nya, osoku natta gomen. Kore wa, ini bacanya apa ya? Bacanya apa, minasang? Bacanya apa? Nggak ada yang tahu? Bacanya apa nih? Doro saja. Doro desu ne. Doro. Maaf telat ya, jalanannya macet sih gitu ya. Jadi di sini ada tambahannya. Jadi mong dakara itu hanya menekankan. Sih itu kan artinya penekanan ya, penekanan dari karena ya. Soalnya jalannya macet sih. Kondeita mong dakara, kondeita kara, kondeita node. Cuma rasanya kurang kalau nggak pakai mong gitu ya. Makanya dia hanya penekanan dari node ya. Jadi memang namanya hyogen itu bermacam-macam ya. Namanya hyogen kan mengungkapkan ekspresi ya. Jadi ada apanya namanya? Ada
penekanannya di sini ya. Mong dakara. Sekarang yang ketiga adalah bentuk mono ya. Bentuk mono itu biasanya di depannya ada kata-kata seperti apa tuh? Apa binasang? Bentuk mono. Datte. Datte desu ne. Datte. Nani nani mono. Nani nani mong desu ne. Soalnya karena sih sama seperti yang tadi sebenarnya ya, seperti mong dakara. Cuma bedanya, nah di situ tadi Minasang lihat ya, ada tanda love. Ada tanda love biasanya, kemudian selain tanda love ada juga tanda ini kan, tanda yang seperti orang ngomong gitu kan. Nah, berarti kira-kira apa nih tanda love ini? Artinya adalah Sering dipakai wanita. iya, itu adalah jose ni tsukawareru hyougen desu ne. Kemudian, ya, jadi saya minta Minasang lihat petunjuknya yang ada di buku halaman 2 itu ya, di tanda tadi itu ya, yang di depan itu tadi ya. Jadi itu sebagai pembeda. Ya. Contohnya gimana nih reibungnya ya? Pati ni wa ikanakatta yo, shiranakatta mong gitu ya. Shiranakatta mong, jadi belakangnya nggak pakai dakara ya. Ini karena sudah belakangnya shiranakatta mong. Kemudian ada juga shoga nayo, kodomo nanda mong ya. Kodomo nanda mong. Mongnya itu mono ya. Jadi ini sebenarnya apa namanya hyogen yang dipakai untuk cewek misalnya biasanya, dan satu lagi dia itu kaiwa sebenarnya ya. Ya di situ ya. Nah, di sini ada re-nya macam-macam ya. Ada sukareru ndamong, kawaii ndamong, iyanan ndamong ya. Nah, ini juga harus diperhatikan nih, yang ada di buku ya, Minasang harus dilihat lagi ya. Ini di PPT mungkin nggak lengkap ya. Baik, kemudian satu lagi ya, yaitu monono. Ini artinya beda lagi ya. Kalau tadi mono-mono semuanya ada mononya, tapi artinya beda ternyata. Monono itu ternyata artinya apa? Monono artinya adalah meskipun, padahal. Padahal Ya, Minasang kalau levelnya sudah segini, sebenarnya pasti sering ketemu seperti ini ya, monono meskipun gitu ya. Monono itu artinya meskipun ya. Sama seperti noni, nani, atau sama seperti misal keredo ya. Hai, contohnya seperti apa reibungnya ya. Hai. Kuruma no menkyou wa motteiru mono no hotondo unten shita koto ga nai. Menkyou itu apa maksudnya menkyou? Menkyou? Seperti apa menkyou? Iya, surat izin, biasanya surat izin. Meskipun saya punya SIM mobil ya, tetapi hampir tidak pernah unteng. Apa unteng itu? Menyetir. Mengendarai. Tidak pernah mengendarai mobil. Saya punya sih SIM mobil ya, saya punya SIM tapi nggak pernah nyetir, hampir nggak pernah nyetir. Ya, hotondo unteng shita koto ga nai. Mono no desu ne. Moshikomi wo shita mono no 試験を受けるかどうかは、これは何と読みますか? Mite. Mite ですね。はい、mite ya. 申し込みをした。申し込み itu apa sih 申し込み? Daftar. daftar Daftar ですね。はい。Ini apa nih bacanya? Shiken. Shiken. Shiken wo ukeru ですね。atau bahasa Jepangnya yang untuk level N2 itu juken ですね。Juken itu artinya adalah shiken wo ukeru ya. Shiken wo ukeru. Sudah daftar sih, tapi belum tahu bakal ikut ujian atau enggak gitu ya. Mite masih belum tahu ya. Masih belum tahu ya. Ya sudah daftar kok malah nggak tahu bakal ikut ujian atau enggak ya, ini orang kaya ya. Misalnya udah ikut JLPT ya, JLPT kan pakai kuota nih. Udah pakai kuota, ini udah bayar malah dia nggak niat gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Moshikomi wo shita mono no, meskipun sudah daftar, padahal udah daftar nih, tapi nggak tahu ikut atau enggak gitu ya. Hai, ya jadi tadi ada monodakara, mononara, monodakara, nani nani mong, datte nani nani mong, dan monono ya. Hai, coba Minasang kerjakan ini ya. Saya izin dulu bentar.
Hai, omatase shimashita. Hai, oke, gimana minasan? Langsung dikerjakan ya. Nomor 1 ya, mata. Onaji video o miteru no. Jadi jawabannya yang mana? だって面白いんだもん。 Damong desu ne. Yang lain gimana? Oke enggak? Damong atau mong dakara? Mon. Mong. Damong. Tadi kan sudah saya jelasin ya depan ya. Yang ada kata-kata date-nya pakai mong ya. Biasanya dia satu kesatuan. Date omoshiroin damong. Ya, jadi bukan mong dakara tapi ndamong desu ne. Kemudian nomor 2, yari naoseru, yari naoshitai. Nah, ini kan sama kan? Nah, ini juga sama tadi ya. Naoseru kanoke desu ne. Monono atau mononara? Yang Ononara. Mononara. nara desu ne. Artinya apa maksudnya? Yari naoseru mononara, yari naoshitai. Yang mana maksudnya? Artinya adalah kalau bisa apa? Apa nih artinya kalau bisa jawab berarti apa? Kalau bisa betulin? Bisa. Kalau bisa dibetulkan, jadi naosu. Saya ingin betulkan kan gitu ya. Kalau bisa betulkan sih saya ingin betulkan kan gitu ya. Kaereru mono nara imasugu kunie kaeritai gitu kan. Kalau bisa pulang sekarang sih saya pengen pulang nih sekarang gitu ya. Mono nara di sini. Kemudian nomor 3, kata apa? Sukai kata ga wakaranai. Kata モノナラ。 kata mononara atau kata monono? Yang mana minasang? Monono. Mononara atau monono? Yang benar yang mana? Kata モノナラ。 Monono. sudah beli. Perhatikan, sudah beli. Kemudian sukai kata wakaranai. Saya tidak tahu cara pakainya. Berarti yang mana? Monono. Sukai kata monono desu ya ne. Sudah beli. Padahal sudah beli tapi nggak tahu caranya pakai. Kan gitu ya. Kata monono sukai kata ga wakaranai. Nomor 4-nya, wagi wo kita mama de sumimasen. Maaf ya, saya pakai bajunya, dipakai aja nggak saya lepas. Sorry nih. Samui, mana? Mono deskara atau kara Dingin. desmono? Samui? Mono deskara. Mono Sekarang deskara. Ya ini dibalik-balik ya, tapi nggak bisa. Ini yang ada mono deskara, bukan kara desmono. Kemudian nomor 5-nya, takain des. Apa nih? Takan, mononara atau mono? Takain des. Mong desne, jadi nggak harus da, bisa juga dia da, sama seperti da. Takain des mong, kaenai. Kalau takai mononara kan tadi kan sudah ya, mononara adalah kalau bisa sih, moshi nani nani nara, diikuti bentuk kanoke, posibilitas. Kaerimas jadi kaereru, yarimas jadi yareru, yomu jadi yomeru, iku ikeru. Kalau di sini kan nggak ada kanoke-nya ya. Takain des mono nara kaenai. Kaireru mono nara kaitai. Seperti itu bisa ya. Soalnya mahal sih, jadi saya nggak bisa beli. Gitu ya maksudnya ya minasang ya. Baik, oke, nomor 6-nya gimana? Gakko wa何ですか? Gakko wa nani-nani tsuite ikenai. Maksudnya gimana? Diurutkan coba. Gakko wa Gakko apa? Di sini ada yasumazuni tanpa libur, gitu kan? Jugyo niwa di pelajaran, kemudian monono meskipun, di sini iteru pergi. Berarti gimana? Coba diurutkan. Gakko wa Yasumazuni. yasumazuni, Ikiteru. iteru, Monono. monono, Jugyo niwa. ya, Nggak tahu sensei beneran. betul ya. Gakko, minasang perhatikan ya. Gakko wa yasumazuni iteru monono, kan gitu ya. Maksudnya dipisah. Jugyo ni wa tsuite ikenai. Jadi minasang harus tahu jugyo ni wa tsuite ikeru itu ada ya. Gakko wa yasumazuni iteru monono. Padahal saya sudah apa minasang? Meskipun atau padahal? Meskipun saya sudah
Apa minasang? Coba dibantu yang lain pergi. Pergi ke mana? Ke pasar atau ke rumah sakit atau kemana itu? Sekolah. Pergi ke sekolah, meskipun saya sudah pergi ke sekolah tanpa libur, tanpa bolos ya, nggak pernah libur loh, nggak pernah bolos ya. Tapi saya tidak juga nih wa tsuite ikenai. Mungkin minasang ada yang nggak tahu ya maksudnya apa juga nih wa tsuite ikenai. Juga nih wa tsuite ikenai itu artinya tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah ya. Pelajaran. Tidak bisa mengikuti, maksudnya dia itu masuk terus sih, nggak pernah bolos, nggak pernah absen, tetapi nggak ngerti, nggak mudeng gitu ya, tidak bisa mengikuti sekolah gitulah, tidak bisa mengikuti pelajaran ya. Jadi ya seperti saya dulu ya waktu SMA ya, jadi curhat nih ya, nggak bisa ngikutin pelajaran ya, susah gitu ya. Jadi saya nggak mau mengulangi kesalahan dulu waktu SMA ya, saya sukanya bahasa Jepang tapi dimasukin ke IPA, jadi saya nggak ngerti fisika ya. Seperti itu ya, apa namanya, rasanya kayak gitu ya. Jadi suite ikenai itu nggak bisa ngikutin. Maksudnya bukan nggak boleh masuk, tapi boleh masuk, tapi nggak ngerti, nggak mudeng sama pelajarannya ya. Jugyo ni wa suite ikenai, suite ikeru, suite ikenai gitu ya. Oke, nomor 7 gimana? Kyo wa hayaku kaete kitang desu. Coba dibantu minasang. Taicho ga Yokunai yokunai mono desu. mono desu kara. Nah, kan gampang nih. Taicho ga yokunai mono desu Mono kara. desu kara. Jangan dibalik kara desmono ya, mono desu kara. Hari ini saya pulang cepet nih ya, soalnya badan saya lagi nggak enak, lagi ngedrop. Taicho ga yokunai mono desu kara ya. 4132 ya, kira-kira seperti itu ya, mono ya. Baik, oke, kita coba latihannya dulu saja ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti bisa dilanjutkan ya. Nanti minasang lihat, kita balik flashback ke sininya. Coba kita lanjut saja ke latihan ya, karena waktunya juga nggak cukup. Oke, latihannya gimana nih? Do desu ka ichibang. Jadi ini tentang motoyori, tomokaku, madashimo, dan nuki nishite. Ini sudah saya tulis bahasa Indonesianya ya. Jadi nanti tolong dibaca lagi ya. Hai, coba kita langsung saja ke soalnya. Hai, ichibang bersama-sama minasang. Do desu ka? Kono mise apa? Kono shinamono wa Mono wa siswa. wa tomokaku shurui wa Oi. Nah, itu udah pada bisa langsung jawab ya. Hai, oke, lihat. Kono mise no shinamono ya. Shinamono itu maksudnya barang-barangnya gitu ya. Di toko ini barang-barangnya. Nah, di sini ada dua hal yang dibandingkan, yaitu shitsu dan shurui. Shitsu itu apa sih maksudnya shitsu? Shitsu? Kualitas di sini, atau biasanya disebut hinshitsu ya, kualitas. Kalau shurui apa shurui? Jenis. Ya. Kualitas dan jenis ya. Misalnya kita lagi di Blok M nih atau di mana gitulah, pokoknya di pasar gitu ya. Oh, barang-barang di toko ini shitsu dan shurui. Nah, minasan sudah tahu artinya motoyori dan tomokaku? Apa nih? Kalau tadi yang jawab tomokaku, Rosiana-sang, maksudnya apa? Do you imi desu ka? Barang-barang ini? Ya kayak Chinamini gak sih, Sensei? Chinamini ya. Chinamini, kalau Chinamini kan seperti ngomong-ngomong gitu ya. Chinamini ya, tokorode Chinamini. Tomokaku, ya betul. Tomokaku itu artinya adalah jangan dilihat nani-naninya. Jangan dilihat salah satu saja, tapi lihat yang lain. Contohnya, haha no ryori wa mitame wa tomokaku. Jadi di sini ada mitame, tetapi ada aji di sini. Makanan ibu jangan dilihat presentasinya lah jelek gitu ya, tetapi rasanya enak loh ya. Jadi nggak usah dilihat satu faktor itu dikesampingkan saja ya, tapi lihat yang lain lah, rasanya enak. Joyu wa kawa tomokaku toshite engi ga subarashi kata. Aktris itu nggak usah dilihat wajahnya lah ya, maksudnya dia biasa aja, tetapi mainnya itu keren loh gitu ya. Jadi di sini ada kao, ada engi gitu ya, tomokaku. Sementara kalau motoyori itu artinya seperti mochirong di sini. Jadi dia adalah mochirong, sama seperti mochirong. Ya, bentuk formal dari mochirong. Contohnya, uchi ni wa kuruma wa motoyori jitensha mo nain desu ya. Rumah saya jangankan mobil, sepeda aja yang kecil nggak punya, ya apalagi mobil katanya gitu.
Retas wa sarada de taberu no wa motoyori. Itamete mo oishi, ya. Lettuce itu selada gitu ya. Selada ini dibikin ditumis aja enak ya. Ini nggak tahu kebalik atau ya, ditumis aja enak. Apalagi dimakan mentah sebagai salad gitu. Itu sudah pasti enak ya. Orang ditumis saja bisa enak, apalagi hanya dimakan mentah gitu ya sebagai salad enak. Jadi mochirong ya. Kalau motoyori itu mochirong, kalau tomokaku itu jangan dilihat satu faktor, tapi lihat yang lain yang lebih penting gitu ya. Kemudian, jadi betul tomokaku di sini ya. Jadi barang-barang di toko ini jangan dilihat kualitasnya, tapi kita lihat jenisnya aja dulu banyak ya. Kualitas mah gampang gitu ya, karena kamu mau cari yang macam-macam gitu ya. Seperti itu. Oke, nomor 2. Gimana Minasa nomor 2? Bareng-bareng. Ryoko? Ryoko Ryoko suru. Surujikawa. Mokanai. Kalau ini gimana? Lebih cocok Jangan. yang motoyori. So, desne. Jangankan liburan, waktu liburan. Jalan-jalan buat liburan. Jalan-jalan Uang aja nggak buat punya. liburan. Uang aja nggak punya. Uang aja nggak punya, betul ya. Ya, jadi maksudnya ryoko suru jikang ya, jangankan masalah waktunya, itulah waktu buat liburan, orang duitnya aja nggak punya, mana boro-boro sempat mikir waktu liburan gitu ya. Maksudnya seperti itu. Mochirong desne. Ryoko suru jikang wa mochiron okane mo nai. Uang aja nggak ada gitu ya, kata gitu ya. Mochirong desne. Itu untuk motoyori dan tomokaku. Sekarang kita lihat nomor 3. Hamburger desne, hamburger wa tomato. Jadi gimana nih? Hamburger wa tomato nukide atau nukide wa onegai shimasu. Nukide. Nukide Nukide, desne. Ini dia sedang pesan maksudnya ya, dia sedang pesan ya, pesan maksudnya pesan makanan. Saya mau dong hamburger tanpa Tomat. daging. Tanpa daging apa tanpa tomat? Tanpa tomat. Desne. Hamburger tanpa daging jadinya roti sandwich. Jadinya roti doang ya, roti bakar ya. Tanpa ya. Saya pesan hamburger tanpa tomat ya. Nukide onegai shimasu. Jangan pakai nukide wa. Desne. Nukide onegai shimasu. Jadi kalau minasang mau pesan makanan nih ya, pakainya nukide saja ya. Misalnya kyori nukide. Ya. Onegai shimasu, jangan pakai es misalnya gitu ya, jangan pakai sambal atau jangan pakai cabai gitu ya. Nah, nomor 4-nya gimana? Kono keikaku wa kare nukide atau nukini shitewa? Ini Iya, yang ada adalah nukini shitewa. Maksudnya apa? Nuki itu apa sih artinya di sini? Nukini shite artinya apa nih di sini? Nukini shite. Korewa nukini shite desu ne. Yang pertama, misalnya, minasang shigoto nuki ni shite tanoshiku nomimashou. Misalnya dia di nomikai ya. Ayo semuanya kita lupain ya pekerjaan, ayo kita minum-minum ya. Lupakan ya. Nomor 2, bisa juga kore wa nan to yomimasu ka, ada yang tahu? Oseji, ada yang tahu oseji itu apa? Oseji. Oseji itu seperti menyanjung gitu ya. Saya bukannya menyanjung, tetapi kimi no nihongo ga hontou ni umai yo. Tapi bahasa Jepangmu ini memang bagus sekali loh, gitu ya. Useji nuki ni, gitu ya. Nuki ni, tetapi kalau ada ni shite-nya, pakainya nuki ni shite. Ya. Bisa juga nomor 3, Tanaka-sang nuki de atau nuki dewa. Nah, biasanya kalau ada dewanya, belakangnya ada kalimatnya. Party wa hajimerarenai, misalnya begitu ya. Hajimerarenai. Tanpa Tanaka-sang, party tidak akan bisa dimulai, tidak bisa dimulai. Ya, jadi di sini yang mana tadi? Kono keikaku wa kare wo nuki ni shite wa susumerarenai. Maksudnya apa? Keikaku itu apa? rencana. Ya, perencanaan gitu ya. Planning ini tidak bisa berjalan lancar ya. Tidak bisa maju. Tidak bisa berjalan maju tanpa siapa? Tanpanya gitu ya, tanpa dia, tanpa kare onuki ni shite wa susumerarenai ya. Nomor 5, ashita no tenki wa dou daro? Ame wa nani nani? Yuki wa komaru. Nah, ini nih, yang mana minasang? Ada ame dan ada yuki.
Mada Ada Simo. simu. Madasini atau madasimo atau nukiniste? Yang Mada Simo. betul, yang madasimo. Ada yang tahu artinya madasimo apa, minasan? Ame wa madasimo, yuki wa kumaru. Maksudnya apa? Madasimo artinya adalah Mada masih. Simo apa? Ya. Masih bisa madasimo. diatasi gitu. Masih bisa diatasi, bisa gitu ya. Ah, Artinya kira-kira adalah, minasan perhatikan ya, ini sering ya. Kalau dalam taraf segini sih masih oke lah ya. Kalau hujan sih oke lah. Kalau salju kan repot. Nah, contohnya, watashi no eigo ryoku dewa ryoko wa madashimo ya. Ryugaku surunante wa muri desu ya. Bahasa Inggris saya kalau buat jalan-jalan sih oke ya, masih bisa lah kalau buat cuma santai-santai jalan-jalan. Tapi kalau buat ryugaku, buat sekolah mah masih kurang TOEFL-nya misal gitu ya. Misalnya kayak saya biasa aja bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau buat jalan-jalan ngobrol mah oke, tapi kalau buat apa namanya sekolah ya susah, berat gitu ya. TOEFL-nya harus tinggi nih, TOEIC-nya misalnya. Jupung nara madashimo, ichijikan mo matemasen ya. Ya kalau 10-20 menit oke lah, masih oke ya. Saya mau tunggu, tapi kalau 1 jam nggak bisa saya tunggu gitu ya. Telah madashimo ya. Jadi di sini maksudnya apa? Ame wa madashimo yuki wa kumaru. Maksudnya apa? Berarti artinya apa? hujan masih bisa Mm-mm. diatasin gitu. Kalau Kalau hujan, udah turun salju, komata. betul gitu ya. Kalau hujan sih masih oke lah. Kalau salju ya repot gitu ya. Nah, Ya, ini rewa Bukashi no hanashi janai desu ne. Kalau salju repot ya. Ya ini ceritanya di Jepang gitu ya, bukan di Bekasi ya. Kalau hujan masih oke lah, tapi kalau salju repot gitu ya. Seperti itu ya, madashimo desu ne ya. Satu lagi ya, coba kita lihat soal yang di sini. Kono kagu. Nani 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 nani. Kagu itu apa sih kagu? Mana nih suaranya yang lain, minasan? Do desu ka? Dikit lagi ya. Kono kagu artinya apa kagu? Apa kagu? Perawatan. Perabotan di sini ya, perabotan. Perabotan ini misalnya perabotan atau apa namanya mebel ini gitu ya, perabotan ya. Do desu ka? Di sini adalah ada motoyori ya, yang artinya adalah mochirong. Hai, do desu ka minasan? Kono kagu nani 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 nani. Kono kagu katachi wa bentuknya. Betul? Kata Ciwa. Mochirong motoyori. Kata Ciwa motoyori, betul? Terus tinggal satu lagi. 1, 2. Katachi wa motoyori iromo. Iromo atau iromo i? Iromo i desu ne, ya. Iromo i. Iya, jadi maksudnya adalah perabotan ini bentuknya sudah pasti oke sih, ya bentuknya sudah oke sih. Orang warnanya aja loh udah bagus gitu ya. Di sini makanya ada kata-kata mo di sini. Iromo i. Mo kan berarti setelah kalimat itu ya, iromo i. Kono kagu wa mochirong, kono kagu wa katachi wa mochirong, katachi wa motoyori. Bentuknya saja sudah oke. Bentuknya memang oke sih, tapi warnanya aja udah bagus loh. Nah, itu kalau mau ngomong kayak gitu pakainya ini ya. Jadi kagu wa katachi wa motoyori. Bentuknya aja udah oke sih memang, tapi warnanya aja loh udah bagus gitu ya. Jadi katachi wa motoyori iromo i desu ne. Nomor 7-nya gimana minasan? Okane wo torareru dake, ya ini serem banget ya. Okane wo torareru dake, apa tadi barusan yang kita pelajarin? Nara. Iya, Pakai nara, nara. betul. Nara, betul. Oh. Sambungannya apa tadi? Nara. Masih bisa. Madashimo. Madashimo desu ne. Terus? Sisanya? Korosareru nante. Korosareru nante. Nan desu ka? Korosareru nante? Korosareru terbunuh. Iya, apa? Korosareru nante? Hidoi desu ne. Nah, Hidoi. maksudnya apa minasan?
Udah saya kasih tahu nih tadi. Jadi artinya apa? Ngambil kalau ngambil duit Kalau cuma diambil uangnya gitu ya. Kalau cuma cuma diambil dirampok, uangnya emang nggak masalah. betul. Uangnya Kalau masih oke. misalkan dibunuh maksudnya hidoi bahaya. So, Desne, Kok sampai kalau cuma diambil uangnya masih oke lah, masih nggak apa-apa lah ya, ya diambil uangnya. Tapi kalau sampai dibunuh, bangetan gitu ya. Tapi kalau sampai korosareru nante, ya kan nggak masuk akal ya, kayak perampok-perampok gitu yang ngapain sih bunuh-bunuh gitu ya, padahal orang begal tuh saya nggak biasanya salah. saya. Gimana? Biasanya begal. Iya, begal Desne ya, parah ya begal ya. Maksudnya kalau bunuh itu kan biasanya kayak orang udah dendam gitu ya. Ini ngapain ya orang-orang tuh sudah nggak, kalau cuma diambil orang uangnya sih masih oke lah, tapi kalau sampai dirampok, dibunuh kan parah banget ya, maksudnya menyeramkan gitu ya, mengerikan. Desne ya, madasimo Desne. Nara madasimo biasanya memang sambungannya gitu. Dake nara madasimo ya, masih oke lah, tapi kalau ini mah Desne. Ya, satu lagi ya minasang ya, yaitu te kamawanai, kanawanai, dan dewanai ya. Ini sudah saya artikan, nanti silahkan di-review lagi. Langsung ke soalnya ya, sampai sini ya, soalnya di bab 4, hari keempat. Ichibang do desu ka minasang, kalau mau cepat selesai berarti harus jawab semua nih. Ichibang do desu ka? Shiken no kekka ga? Sinpai de Senpai de tamaranai. Iya, kalau di sini gampang, hanya ini aja, hanya rumusnya aja ya, jangan sampai lupa, ini cuma rumusnya doang. De tamaranai desu ne, ya. Nggak ada nih tamaranai, tapi de tamaranai ya, artinya untuk hasil ujiannya saya benar-benar nggak tahan, deg-degan banget gitu ya, simpai banget ya, simpai de tamaranai. Oke, nomor 2. Hitori ja apa nih? Kute shoganai. Yang mana minasang, ini gampang nih. Cuma tinggal kibisi bentuknya aja. yang apa? Sabisi atau sabisi? Sabisi, kibisi, sabisi. Yang lain gimana minasang? Yang- Sabisi atau sabisi? Yang Yang A. sabisi. Ah, Sabisi kute shoganai ya. Bukan sabisi kute ya, ini nggak ada ya. I-nya kepanjangan. Kalau bentuk kute ini mah cuma perubahan bentuk kute ya. Kan bukan utsukushi kute, tapi utsukushi kute ya. Nomor 3. Soto no oto ga apa nih? Nah, ini minasang harus hati-hati nih. Soto no oto ga kininate atau kininate wa? Yang mana minasang? Harus tahu bentuknya. Denaranai atau tenaranai? Gitu ya, yang mana? Yang mana minasang? Sudah ada di situ, tinggal dibaca. Kininate naranai. Biasanya hati-hati ya minasang, tolong perhatikan di sini ya. Ini tanda seru ya. Ada bentuk tewa naranai. Memang ada bentuk tewa naranai ya. Tapi kalau tewa naranai itu adalah artinya tewa ikenai. Ini perhatikan. Ini sama dengan tewa ikenai. Artinya apa sih tewa ikenai? Tewa naranai apa artinya? Tewa ikenai artinya apa ini? Basic banget nih. Nihongo no kiso tewa ikenai. Koko ni suwa tewa ikenai. Hah? Harus atau tidak Nggak boleh? boleh. Tidak Nggak boleh. boleh. Desne. Tidak boleh. Tidak boleh. Jinaku tewa naranai. Tewa. Tidak boleh atau ya tidak boleh kan, betul ya? Tewa ikenai ya. Tewa naranai tidak boleh. Desne ya. Te naranai, tewa naranai, kininat tewa naranai. Jadinya tidak boleh penasaran. Padahal yang betul kininat te naranai. Ya, jadi bukan tewa naranai. Ya. Nomor 4-nya, gemu ni makete, gemu de makete, kuyashi atau kuyashi, kute tamaranai. Kuyashi, Gampang ya. Nah, kuyashi atau kuyashi? Ya, Pendek Kak, atau Sensei. panjang? Yang kuyashi desne. Nomor 5-nya, gaikoku de seikatsu shita toki, fuang, Denaranakat. de atau dewa? De. Fuang, de, yang lain gimana nih? Fuang de naranai, desnya di sini ada ya. Fuang de naranai, ya.
Jadi apa namanya sangat untuk kehidupan di luar negeri saya sangat simpai, saya sangat fuang ya. Oke, nomor 4-nya do desu ka minasang. Tolong dibantu. Seru suno nani 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 kanawanai. Nah, di sini kalau ada kanawanai berarti depannya sudah ada sesuatu ya yang bisa di do desu ka? Barusan saya mamin kata-katanya dulu. Coba yang lain bantuin minasang, selain Sufi-sang, bantuin yang lain. Seru suno siapa? Ayo kalau nggak gitu nggak kelar-kelar. Seru suno, Serusu no hito ga hitoga betul. nando mo Nandomo betul. tasukete kite kita Ah, shitsukokute Sukokute. kanawana. Nah, kan betul ya, te kanawanai kan jadi satu ya. Serusu no hito kan jadi satu ya. Maksudnya apa sih serusu no hito? Serusu no hito ga nandomo tazunete kite shitsukokute kanawanai. Maksudnya apa? Si salesman-nya itu. Salesman-nya berkali-kali ngapain? Tazunete kita maksudnya apa? Nawarin terus gitu. Nawarin ya, berkali-kali datang menghampiri. Ya, ke sini mulu ya, udah ditolak masih aja datang lagi. Ini udah apa? Enggak, udah terima kasih gitu ya. Udah apa namanya? Enggak mau terima tuh. Maksudnya salesnya itu ya. Apa kitanya enggak mau diganggu sales. Serusu no hito ga nando mo tazunete kite shitsukokute kanawanai. Shitsukoi, ada yang tahu artinya shitsukoi? Maksudnya apa sih shitsukoi itu? Shitsukoi itu semacam kayak nekat gitu ya. Benar-benar nekat gitu ya. Apa sih nekat? Apa sih bandel gitu ya, batu banget ya. Benar-benar nekat, bandel. Bandel itu maksudnya kayak udah ditolak datang lagi gitu ya. Jadi merasa mengganggu. Misalnya ada pengamen nih, pengamen udah kita kayak gini ya, masih dideketin ya, masih minta, itu namanya shitsukoi desu ne. Shitsukokute kanawanai ya. Nomor 7-nya, I yume wo miru to nani naranai. Apa minasang? Tinggal satu lagi. I yume wo miru to Nanika, nanika betul? ikoto ga okori sona. Ikoto ga okorisona. Kurang satu lagi. Kigashite naranai kan gitu ya. I yume wo miru to, kalau mimpi baik itu rasanya seperti ya jika akan terjadi sesuatu yang baik gitu ya. Jika mimpi baik gitu ya. Saya berasa gitu ya. Saya merasa seperti ada sesuatu baik yang akan menghampiri. Ada sesuatu yang baik akan terjadi gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi yume wo miru to nanika ii koto ga okorisou na ki ga shite wa naranai. Ya. Seperti itu kira-kira ya minasang ya. Jadi ini ya apa? Deta maranai, kalau deta maranai itu gamang dekinai gurai, sangat sudah tidak tahan untuk ya. Kalau de shoganai semacam apa boleh buat gitu ya. Apa boleh buat ya shoganai, karena hari ini nggak ngapa-ngapain jadinya ya nganggur, apa boleh buat ya nganggur. So nahuhuwa jika kakate shoganai, dengan cara itu apa boleh buat, waktunya memakan banyak waktu. Tetapi kalau te kanawana ya minasang perhatikan di sini ada perbedaannya, yaitu dia ada rasa seperti komaru, kesusahan ya, dipakai di kalimat yang bernada negatif seperti berisik, jauh, mahal dan sebagainya ya. Hai. Contohnya misalnya tonari no koji ga urusakute kanawanai. Sebelah ini ada konstruksi jadi berisik banget ya. Saya merasa komaru. Watashi no ie wa eki kara tokute fubeng de kanawanai. Ya, rumah saya jauh dari eki jadinya rempong ya, repot banget ya. Komaru, komateru. Sementara tenaranai hanya artinya seperti totemo saja ya, ada rasa zanen di sini. Seperti itu ya minasang ya. Tolong direview lagi ya sampai di sini ya. Jadi nanti modelnya sama seperti perkuliahan sebelumnya, jadi nanti akan ada tes ya, apa namanya, akan ada seperti macam kemarin ya, testo gitu ya, buat mengukur kemampuan ya. Baik, oke ya, nanti saya share di
classroom ya, minasang tolong dipahami lagi ya. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan ya. Oke, minasang arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Shite shimasu.